Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek juga buat Anda yang merayakannya. Kita yang hidup di dunia yang multicultural ini banyak merayakan Tahun Baru ya, Tahun Baru Masehi, 1 Januari, Tahun Baru Imlek. Nanti kalau Anda misalnya tinggal di budaya Jawa, tumbuh di budaya Jawa, Anda bisa merayakan nanti Tahun Baru Jawa, Tahun Baru Saka ya. Kalau Anda tinggal di negara yang misalnya banyak umat Hindu, Anda mungkin juga akan merayakan Tahun Baru Hindu ya, di Pali, mungkin ada yang lain. Dan ya itulah ya, banyak tahun baru di dunia ini, bukan cuma 1 Januari seperti yang biasa kita rayakan secara global. Kenapa? Karena memang tahun baru ya buatan manusia. Artinya apa? Artinya yang baru sebetulnya adalah hari yang berganti ya, hari yang baru, pagi, siang, malam berganti hari. Lalu kemudian yang mungkin juga berbeda adalah musim ya. Ada di negara-negara yang 4 musim, musim semi, panas, gugur, dingin. Biasanya tahun baru itu merayakan musim semi seperti tahun baru Imlek ya, di negara-negara yang ada di misal di Asia Timur ya, Cina, Korea, Jepang, semua atau di waktu yang sama di musim semi. Tapi kalau Anda tinggal di belahan bumi selatan tentu beda, karena musim seminya bukan jatuh di sekitaran bulan Januari, Februari, tapi di bulan Juli, Agustus. Jadi sebetulnya tidak ada yang baru-baru benar sih, benar-benar baru. Yang selalu terjadi adalah hari yang berganti baru karena putaran bumi pada porosnya, lalu tadi perubahan musim karena revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Lalu kenapa kita bisa punya tahun baru? Tidak lain karena manusialah yang meletakkan atau memberikan makna pada pergantian-pergantian waktu itu, pada hari yang berganti. Dan makna itu bisa berbeda. Buat kita biasa menyebut hari yang baru dimulai ketika matahari terbit, pagi hari. Tapi buat umat Yahudi, hari baru dimulai ketika matahari terbenam. Itu hari yang baru. Dan sama dengan tahun baru, buat kita yang akrab atau hidup dalam budaya atau kalender barat, kalender Gregorian, tahun baru ya 1 Januari. Tetapi buat kita yang ada di budaya Asia Timur, tahun baru ya di awal musim semi seperti yang baru saja dirayakan ya. Nah, jadi manusialah yang memberikan makna di situ. Dan kalau begitu apa yang baru? Yang menarik, firman Tuhan mengatakan bahwa yang rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Tak putus-putusnya, tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Hari memang berganti setiap hari, musim berganti, tapi rahmat Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah putus. Sekalipun musim yang dihadapi mungkin berat, musim dingin, dengan negara 4 musim, musim dingin itu musim yang berat buat kehidupan, tapi janji Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah putus. Demikian juga dengan kita yang hidup di garis khatulistiwa ya, di ekuator Indonesia, yang sebetulnya ya nyaris tidak ada musim semi, musim panas, musim gugur. Yang ada ya cuma musim hujan dan musim panas, musim kemarau. Tapi tetap sama, kita meyakini rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Jadi kalau Anda memasuki tahun baru, entah tahun Masehi, tahun baru lunar ya seperti Imlek, orang suka masuki dengan kekhawatiran apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru. Mari kita ingat, kita yang meletakkan makna di situ, dan firman Tuhan mengajak kita memahami, meletakkan makna bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Apapun yang akan kita hadapi, situasi apapun yang akan kita jalani, Tuhan tetap memberikan rahmatnya, berkatnya yang selalu baru. Jadi tidak usah terlalu khawatir, terlalu pusing, terlalu takut dengan peruntungan, dengan nasib. Karena Tuhan menjanjikan apapun yang terjadi, seberat apapun tantangan kita, rahmatnya, kasihnya, penyertaannya selalu baru setiap hari. Selamat menikmati tahun yang baru, apapun yang Anda rayakan. Selamat
merayakan, mensyukuri rahmat Tuhan yang selalu baru itu. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hari yang Kau berikan, hari-hari yang baru yang selalu kami beri makna. Apakah sebagai sebuah pengharapan, sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah kesempatan untuk membangun kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah setiap makna yang kami berikan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat buat kami, buat sesama kami, dan menyatakan jati diri kami sebagai murid-murid Kristus. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala upaya untuk bersama memulihkan keadaan pasca pandemi. Biarlah semuanya boleh berlangsung hanya dengan anugerah Tuhan, dengan berkat dan rahmat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam segala upaya tersebut, baik dari pemerintah, dari setiap unsur masyarakat. Biarlah semuanya boleh bekerja sama, mencari apa yang baik bagi kehidupan bersama di Indonesia ini. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk GKI Gading Indah, untuk setiap pelayanan yang dilakukannya, untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, untuk setiap anggota jemaat simpatisan. Jadikanlah kami semua satu persekutuan yang boleh saling mendukung, menguatkan dalam segala hal, boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dengan demikian, biarlah nama-Mu saja yang selalu dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami, setiap keluarga yang tengah bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesehatan, masalah relasi di antara anggota keluarga. Jadikan setiap tantangan justru sebagai kesempatan untuk mengeratkan kami, untuk membuat kami belajar mengarahkan hati bersandar hanya kepada Tuhan, sambil mau saling mendengarkan, saling melayani, saling mendukung satu sama lain. Kami mau berserah ya Tuhan untuk hari ini, untuk malam ini dalam istirahat kami percaya hanya Tuhan saja yang senantiasa memberikan istirahat dan hari yang baru dengan rahmat dan anugerah yang baru. Kami berserah hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.